Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya kembali lagi bersama di program Kajian Hati bersama kalian semua para bunda di sini dan juga Ustadz kesayangan kami, Ustadz Hilman Fauzi di Masjid Raya Bintaro. Dan dengan tema kali ini yang sangat menyentuh, dunia bukan segalanya, akhirat tujuan akhirnya. Kami sudah tidak sabar ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hilman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, dunia bukan segalanya. Akhiratlah tujuan hidup kita. Banyak orang yang sering gelisah ketika mengarungi kehidupan dunia. Ada yang stres, ada yang frustasi, ada yang sering ngerasa bahwa dunia ini tidak berpihak dengan kita. Ada? Kenapa itu bisa terjadi? Boleh jadi jawabannya karena kita tidak mengerti hakikat kehidupan dunia yang sedang dijalani. Setidaknya ada 4 ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. 1, dunia ini waktunya singkat, cepat, dan sesaat. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Dunia ada akhirnya. Kematian adalah kepastian yang akan kita temui di dalamnya. Maka mohon maaf, untuk dunia yang sementara, jangan sampai terpatah, terluka begitu lama dengan semua yang pernah terjadi di dunia. Kenapa? Karena dunia hanya sementara. Betul? Sehat sementara, sakit pun sementara. Kaya sementara, miskin pun sementara. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Singkat, cepat, sesaat. 2, dunia ini permainan dan senda gurau belaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau. Maka jangan terlalu terlena dengan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka. 3, dunia ini isinya ujian. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya baik-baik saja. Setuju? Setiap orang yang hidup pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan yang keempat, dunia ini tempatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dunia memang sementara, tapi ternyata yang sementara ini menentukan kehidupan akhirat kita yang selamanya. Kata Nabi SAW, ketika manusia meninggal, akan ada 3 hal yang ikut bersamanya. 3, 2-nya balik lagi, 1-nya ikut bersama dia sampai ke alam kubur. Yang ikut keluarganya, yang ikut hartanya, yang ikut amalnya. 3, tapi yang 2 balik lagi. Keluarga hanya mengantarkan sampai depan kuburan saja. Betul?
Harta hanya mengantarkan sampai depan kuburan saja. Semuanya akan balik. Tapi ada yang akan ikut dengan kita. Apa? Amal perbuatan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat buruk, maka Allah pun akan balas keburukan itu. Di dunia orang bisa berbohong, lisannya bisa berbohong, tapi di akhirat tidak ada yang bisa dibohongi. Betul? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Maka untuk semua dunia yang menggelisahkan kita, jangan khawatir. Semua ada catatannya, semua ada penilaiannya, dan akhiratlah tempat tujuan kita yang sebenarnya. Maka doa kita semua sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tidak terlena dengan dunia dan semuanya Allah izinkan nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Poati. Oh ketawa sih? Oh udah kenal, terima kasih. Ustadz, Poati ini ceritanya artis komedian katanya. Terus pemain sinetron. Empo selalu menghibur di mana-mana dan alhamdulillah semua ketawa. Tapi mereka nggak tahu Ustadz. Sebetulnya sih setahu Empo ya, karena Empo ngalamin kegagalan itu satu sama lain tidak saling mau mengalah. Itu harus diakui ya, karena Empo juga termasuk di dalamnya. Kalau suami lagi marah, lagi kesel ya, jangan ditimpalin dulu. Diem aja ya, apalagi kalau dia pulang dari kantor, Masya Allah ya. Kalau dia lagi kesel sediain minum harusnya ya. Kalau Empok kan dulu gak begitu, makanya bercerai ya. Iya, ini untuk ibu-ibu nih yang sekarang nih ya. Jangan kejadian Empok dialamin sama ibu-ibu gitu ya. Berakhirnya ya itu lagi saling Ego. kalau yang ketiga Ustadz maaf ya, disakitin Ustadz ya Allah, diselingkuhin, ya diselingkuhin, itu Ustadz. Masya Allah, kirain trauma ya Ustadz. Kirain Ternyata- sudah Oh, cukup. iya. Cukup setelah yang ketiga Udah. Ustadz. Ampun, Ampun. nggak mau lagi. Penderitaan Empok dibalik semua itu. Jadi dulu tepatnya Ustadz setelah Empok bercerai sama suami, Empok nggak tahu mau cari makan dengan cara apa. Jadi singkat cerita Empok kerja serabutan Ustadz. Empok pernah jadi pelayan kafe. Empok pernah jadi tukang sayur. Empok pernah latihan di salah satu stasiun TV. Dengan perut kosong, maaf maksudnya dengan perut lapar. Empok naik bus numpang, itu berjalan bertahun-tahun Ustadz. Sampai di saat latihan itu Empok
kelaparan, Empo datang ke warung nasi pecel dan Empo minta minum. Bukan berarti Empo haus, jujur Empo lapar. Tapi karena gak punya uang untuk beli makan, sampai Empo minum 3 gelas air, Ustaz. Orang taunya cuma di saat Empo sekarang ini, Ustaz. Dulu perjuangannya orang gak pernah tahu. Empo pontang-panting karena saat itu Ustadz belum bisa untuk hidup syuting di televisi itu. Jadi Empo segala macam pekerjaan Empo jalanin, yang penting anak Empo bisa makan. Terus di dalam keadaan kesempitan itu Empo juga ngerawat orang tua yang sakit kanker paru-paru. Empo juga pernah mimpi, Ustadz. Mimpi Empo meninggal. Di dalam mimpi itu Empo melihat jenazah Empo, Ustadz. Jadi maaf, rohnya Empo ada di atas. Jadi Empo melihat jenazahnya Empo di tengah rumah gitu. Banyak infotainment yang datang, Ustadz. Banyak tetangga, saudara semua nangis datang. Empo lihat dari atas, Ustadz. Jadi Empo dimandiin, dikafanin, Empo tahu, Ustadz. Singkat cerita, Empo terbangun, Ustadz. Empo langsung angkat tangan, Ustadz. Empo minta ampun sama Allah. Tolong jangan diambil dulu nyawa saya. Saya masih butuh hidup karena saya masih banyak dosa, belum sempat bertobat, Ustaz. Po Ati, AA juga mau tanya, boleh nggak? Boleh? Apa yang Empo punya atau amalan apa yang Empo lakukan sehingga Allah ngasih umur yang panjang, sehat seperti ini? Sebetulnya sih cuma ngebenahin hati aja, Ustadz. Jangan iri, jangan dengki, jangan sirik. Jangan semua yang gak bagus buang-buangin. Itu nomor 1, Ustadz. Nomor 2, pikiran, Ustadz. Pikiran kita harus lempeng selempeng-lempengnya. Jangan punya aneh-aneh. Jangan punya Masya Allah, itu kok Paula jamnya keren amat ya. Kapan ya Empo punya jam kayak gitu? Udah jangan mikirin ke situ lagi. Jangan punya pikiran begitu. Jalanin hidup apa adanya, ya. Ngalir aja seperti air mengalir. Ada rezeki alhamdulillah, nggak ada rezeki kita puasa. Mama kan ini udah tua, Ustadz. Andai Mama satu saat nggak ada umur, Mama nggak minta apa-apa. Mama cuma minta doanya untuk Mama di akhirat sana gitu. Gak minta apa-apa, Ustadz. Yang saya mau tanyakan, Ustadz, apakah hidup Empo ini sudah digariskan sama Allah seperti ini ya, Ustadz? Baik, Masya Allah. Bunda. Po Ati, terima kasih banyak. Masya Allah. Dulu kita lihat beliau di layar kaca ya. Masya Allah, beliau menghibur kita dengan luar biasa. Percayalah, di antara amal yang sangat dicintai Allah, apa salah satunya? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Po Ati menjadi komedian, menghibur banyak orang. Masya Allah, orang jadi terhibur, tertawa melihat beliau. Ada pahala atau tidak? Po Ati, percayalah, semua kebaikan Empo selama berkarir pasti Allah
balas dengan pahala terbaiknya. Yang kedua terkait dengan takdir, beliau bertanya, "Aa, apakah hidup saya memang ditakdirkan seperti ini?" Jawabannya iya. Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Tapi harus ingat, kata Allah, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa-apa yang baik yang terjadi dalam hidupmu, semua dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk yang terjadi dalam hidupmu disebabkan oleh perbuatanmu. Jadi kalau ada yang baik, kembalikan kepada Allah. Kalau ada yang tidak baik, tanyakan ke dalam diri kita. Mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka ujian itu ada dua tujuannya. Satu, Allah mengujimu karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah mengujimu karena Allah sedang mengangkat derajatmu. Percayalah, Poati tidak mungkin jadi besar kecuali sebelum itu ada ujian yang berat yang pernah Poati lakukan. Betul? Tadi beliau cerita begitu panjang. Beliau hidup luar biasa ujiannya. Dari mulai izin tadi sempat kelaparan, susah nyari rezeki, susah nyari kerjaan. Beliau dikhianati, beliau ditinggal pergi. Tapi percayalah, batang tidak mungkin kokoh, daun tak mungkin rindang, buah tak mungkin manis kecuali akarnya yang kuat. Betul? Jangan membenci semua takdir yang pernah dititipi. Kenapa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Percayalah, sayangnya Allah lebih banyak sama Poati. Usia 70 tahun bukan waktu yang sebentar. Betul? Nikmat umur dikasih, nikmat sehat dikasih, nikmat nama baik dikasih. Bukankah semua orang mencari kemuliaan? Betul? Orang pengen mengenang kita sebagai orang baik. Jadi nanti mohon maaf ya, kalau Poati wafat, percayalah orang akan bertanya, Poati, kamu kenal Poati? Kenal. Orangnya gimana? Lucu. Orangnya gimana? Baik. Orangnya gimana? Hebat. Orangnya gimana? Beliau banyak karyanya. Masya Allah. Bukankah itu yang kita inginkan? Betul? Saat kita nanti wafat, orang bertanya, apakah ini orang baik? Baik. Apakah ini orang baik? Baik. Makanya perhatikan, kalau ada orang yang meninggal sebelum disolatkan, apa pertanyaannya? Am hada min ahlil khair? Apakah orang ini adalah orang yang baik? Betul? Semua jawab apa? Khair, khair, khair. Kalau orang ini orang baik, mari kita solatkan. Pesan untuk pemirsa, jangan menyimpulkan orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi cara dia menutupkan lukanya dengan tertawanya. Betul? Jangan lihat orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi terlalu dalam lukanya sampai tak ada lagi air mata yang menetes di matanya karena sudah tertutup dengan ketawa yang dihadirkannya. Poati terus hibur kami yang ada di sini, yang ada di layar kaca, dan semoga kebaikan Poati mengalir terus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau pas lagi tidur gitu suka nangis. Kenapa kok hidup gue sesusah ini? Saat itu susah banget kan. Kalau kerja apapun yang penting halal. Karena kalau ngasih makan anak itu harus uang halal. Kalau gak halal nanti jadi darahnya jadi daging anak empuk, takutnya jadi anak yang kurang baik. Makanya carinya harus yang halal. Jadi memang ternyata Empok tahu hidup ini memang semuanya serba sementara gitu. Jadi nggak usah terlalu
dijadiin apa, berlomba-lomba untuk kaya gitu. Kalau empok sekarang udah enggak ke situ sayang, sekarang empok berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk di akhirat.